Wamena, ibu kota Provinsi Papua Pegunungan, dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui pemberitaan yang nyaris selalu menghadirkan wajah yang sama. Konflik, kelangkaan bahan pokok, harga kebutuhan yang melambung tinggi, dan kesenjangan ekonomi yang semakin memprihatinkan. Kini, bayang-bayang tersebut kembali menjadi kenyataan. Perang saudara antar suku kembali menumpahkan darah. Eskalasi konflik tersebut menelan puluhan korban jiwa dan meninggalkan luka yang mendalam bagi semua pihak. Namun benarkah hanya itu wajah Papua Pegunungan? Atau selama ini kita hanya melihat sepotong cerita yang belum banyak terungkap? Korban sampai 30 yang jatuh dari jembatan. Juga ratusan rumah terbakar. Kita diminta untuk memasak daging babi. Selamat datang di Misi Kuali Merah Putih, matangkan. Bertolak dari Jakarta menuju Jayapura, kami memulai perjalanan untuk menyaksikan langsung realitas kehidupan masyarakat Papua Pegunungan dengan berbagai tantangan besarnya. Perjalanan ini bukan sekedar mengulang cerita kembali, melainkan mengumpulkan fakta dan memahami berbagai sisi yang selama ini jarang terlihat. Kami berupaya menghadirkan sudut pandang yang lebih utuh, bukan hanya tantangan yang dihadapi masyarakat, tetapi juga tentang ketangguhan dan kehidupan sehari-hari yang membentuk wajah Papua Pegunungan sesungguhnya. Bapak dan Ibu yang terhormat, kita telah mendarat di Bandara Sentani. Selamat datang di Jayapura. Berulang kali kita ke Papua, permasalahan kompleks sering terjadi dan belum tuntas. Maka kali ini kita akan melanjutkan misi Kuali Merah Putih kita di Wamena. Dari Jakarta, kita baru saja tiba di Sentani dan sekarang kita akan menunggu kunjungan Pangdam. Pangdam sendiri terbang dari Biak dan akan transit di sini. Kita akan bergerak menuju Wamena bersama dengan rombongan Pangdam. Bersama dengan Bapak Pangdam kita akan menuju Wamena. Kali ini kita menggunakan pesawat apa nih Bapak? Ini pesawat CN235 milik TNI Angkatan Udara. Bersama Pangdam 17 Cendrawasih, kami terbang menuju Wamena menggunakan pesawat CN235 milik TNI Angkatan Udara. Kami berkesempatan meninjau kegiatan karya bakti skala besar di wilayah Kodam 17 Cendrawasih. Karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat bukan sekedar pembangunan infrastruktur, tetapi upaya membuka akses dan menghadirkan kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat di wilayah yang membutuhkan. Penerbangan ini menjadi awal perjalanan kami memasuki Papua Pegunungan, wilayah yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi sorotan akibat eskalasi konflik horizontal maupun vertikal. Akhirnya tiba juga di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Kita udah 2 kali ke Wamena. Pertama kita cuma transit waktu dengan Pangkogap Wilhan. Kita kegiatan di Lanijaya di Papua Pegunungan. Tapi kali ini kita berkesempatan untuk kegiatan full di Wamena. Lalu kita juga akan bergerak ke Lanijaya kurang lebih beberapa jam durasi perjalanan dengan darat. Setelah itu kita juga akan melihat masyarakat di sana. Gua nggak sabar lagi buat keliling-keliling di Jayawijaya. Oke, sekarang kita akan menuju Kampung Ibele. Kita akan meninjau program dari pemerintah melalui TNI Angkatan Darat. Di sini kita akan melaksanakan pembangunan jembatan untuk masyarakat, juga PLTA. Perjalanan dari Wamena sendiri ke daerah sini kurang lebih 1 jam dan kita bisa menikmati juga indahnya Papua Pegunungan, khususnya di Jayawijaya. 45 menit perjalanan kami menuju distrik Ibele bersama jajaran Kodam 17 Cendrawasih. Di balik alam yang tenang, wilayah ini menjadi daerah strategis perebutan pengaruh oleh TPNPB. Letaknya yang berada di jalur penghubung menjadikan distrik ini memiliki posisi penting dalam dinamika keamanan dan mobilitas di kawasan Jayawijaya. Beberapa pekan yang lalu sempat terjadi perang suku juga di sini. Ya, udah bulan yang lalu. Oke, 2 bulan yang lalu. Perang suku besar ya, antara 2 suku. Ya, suku apa? Suku Lani ya? Suku Lani. Lani dan Jali. Lani dengan Yali. Jali. Yali ini dari Yaukimo juga. Ya. Dari Yaukimo. Dan dari kedua belah pihak korban berjatuhan banyak sekali. Banyak sekali. Ada informasi bahwa ada korban sampai 30 yang jatuh dari jembatan putus. Hanyut mereka, 30 orang. Perdebatan konstruktif sempat mewarnai rencana program pembangunan jembatan melalui karya bakti skala besar. Pendekatan persuasif perlahan membangun kepercayaan sehingga menemukan kesepakatan di antara mereka. Hengki Lapo, Ketua KMP Jaya bersama
sekretaris dengan bendahara. Kita di sini hadir sambut Pandam baru saya kunjungi di kampung kecil kita, Distrik Ibele, Kabupaten Jayawijaya. Hari ini kami sambut karena di sini ada pengadaan jembatan untuk masyarakat. Pemanfaatnya ada beberapa, di antaranya di sini ada 4 kampung di kali sebelah dan di situ belum ada akses jalan, kemudian akses listrik. Dan di sini baru pertama kali program pembangunan jembatan masuk dan kita sambut, mewakili orang tua kita sudah sepakat semua sambut dan tadi kita sudah diskusi dan orang tua bilang kita sambut sehingga mewakili mereka semua sampaikan terima kasih kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Kasat Maruli, dan juga Pak Pandam, Pak Dandim, dan jajarannya semua terima kasih banyak. Kami pemuda akan kawal dan di sini bukan di kampung saya saja butuh pembangunan seperti jembatan, tapi ada distrik lain juga sehingga niat baik soal pembangunan akses jalan dengan jembatan kita sambut untuk pemuda Jayawijaya. Terima kasih, selamat siang. Wah. Jadi yang akan dibangun jembatan di daerah sini? Ya, ini kesepakatan dengan masyarakat ini sebenarnya. Siap. Jadi, panjang sekitar 30 meter. Dari Kodim kita akan melaksanakan berapa jembatan? Ini sementara ada terlaksana 5 unit jembatan, 3 jembatan beton, kemudian 2 jembatan gantung, termasuk salah satunya di sini. Setelah itu juga akan ada pembangkit tenaga listrik di sini? Betul. Jadi sementara ya ada 18 titik, total sekitar 62. Karena kita masih kesulitan untuk ke pedalamannya, karena memang daerah pedalaman kan ada susah aksesnya, tidak Memang ada akses jalan. gunung memang agak susah. Sebagai contoh di belakang bukit ini kan masih banyak kampung yang belum terjangkau listrik. Oh, di belakang sini masih banyak? Masih banyak. Sebelumnya jembatan kita cuma satu, Iya. yang ini sudah lama sekali. Iya, sudah lama sekali. Nah, rencana kita akan bangun jembatan di sini, Pak. Terima kasih. Iya, mudah-mudahan segera ya. Iya. Dan mudah-mudahan fasilitasnya juga sangat bagus, jadi bisa menopang aktivitas masyarakat di sini, Mama ya. Iya, terima kasih. Mama gimana? Tanggapannya dengan jembatan di sini yang akan dibangun? Senang? Senang. Biasa bawa dagangan kemana, Mama? Pasar. Ke pasar? Ke kota. Ke kota, di Wamena ya? Iya. Pakai apa biasanya? Pakai mobil. pakai mobil. Taksi. Ada ini ya, taksi, sebutnya taksi ya. Iya. Jadi double cabin di sini, ditumpangi, sebutan masyarakat di sini taksi. Pagi, Mama. Pagi, Mama anak. punya nama siapa, Mama? Susana Matuan, Susana Mantua. iya, Mama asli sini? asli. Di daerah mana, Mama? Woma, Uma. iya, Mama datang ke sini berobat. ya. Ada sakit kah? Memang sakit. Sudah lama kena batu panas dalam, keluar luka-luka di dalam hidung ini. Jadi kesempatan ada pengobatan ini, saya ikut begitu. Di daerah Mama belum puskesmas atau gitu belum? Memang ada, tapi perawatnya tidak kurang perhatikan sama kami begitu. Kodam 17 Cendrawasih menggandeng Pemda Jayawijaya menghadirkan serangkaian program sosial, mulai dari layanan kesehatan, donor darah, dan juga distribusi ribuan paket sembako. Upaya tersebut diperkuat dengan program karya bakti skala besar yang mencakup pembangunan PLTMH, fasilitas sanitasi, jembatan, sekolah, sumur bor, hingga rumah layak huni untuk memperkuat kualitas hidup masyarakat. Ini kita lakukan sebagai saran Bapak Kasat bahwa TNI harus hadir memberi dampak langsung kepada masyarakat. Program-program yang dilaksanakan itu merupakan program dari Astacita Bapak Presiden. Ya, kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, kesehatan, pendidikan, jembatan, jalan, termasuk pengobatan yang kita bantu untuk sembako juga, dan kita juga ada memberikan bantuan kitab suci. Tapi semua ini tidak lepas dari dukungan dari pemerintah daerah. Ya, Pak Bupati, Pak Gubernur sini luar biasa yang mensupport sehingga kegiatan ini bisa berjalan. Dan support dari Pak Bupati bukan hanya tenaga dan pikiran, termasuk nanti kita masak juga. Oh iya, Bapak nanti. ini permintaan langsung dari Bapak Bupati. Di Kuali Merah Putih belum pernah kita masak. Kita bakalan masak daging apa, Pak Bupati? Babi. Wam ya. Wam. Kegiatan ini ya memang untuk kami masyarakat di Kota Wamena ini, kami memang sangat
berterima kasih karena ada bantuan seperti ini. Jadi kami bisa dapat berobat, dilayani. Seperti ini kan kami semua masyarakat seumumnya di Wamena ini kami merasa bersyukur dan terima kasih begitu. Sebelum menuju distrik Walesi yang merupakan wilayah dengan mayoritas beragama Muslim, kami terlebih dahulu berkoordinasi dengan Satgas 645 asal Sambas, Kalimantan Barat. Dari koordinasi tersebut, kami mendapatkan informasi secara langsung mengenai kondisi serta kebutuhan masyarakat di distrik Walesi. Akhirnya kita bisa bersilaturahmi dengan saudara kita di sini di kampung Walesi, Pak Ustadz. Ya. Dengan Pak Ustadz kita sekaligus juga kepala suku di sini. Suku ya. Bagaimana masyarakat kita di sini semua mayoritas Muslim? Muslim, ada juga Kristen, ada juga Katolik. Jadi di sini kemajemukan, toleransinya kuat. Jadi ini semua masyarakat yang hadir, semua adalah keluarga besar. Kalau kita suku apa di sini, Pak Ustadz? Umumnya suku Dani. Di belakang kita sudah ada masjid. Masjid apa kita di sini, Pak Masjid Ustadz? Al-Aqsa, masjid sejarah pertama Islamic Center, mewakili di seluruh provinsi Papua Pegunungan. Sekarang provinsi, jadi pusatnya di Walesi sini. Ini sejak tahun berapa masjid kita? Masjid ini tahun 60-an sampai 60-an. 70-an. Ini kita bisa lihat masjid kita di sini betapa indahnya. Ternyata di Papua Pegunungan terdapat komunitas Muslim dan di sini masjidnya berdiri dengan kokoh di sini. Untuk membangun masjid ini juga tidak murah ya. Karena memang di sini besar sekali biayanya. Satu sak semen bisa sampai tembus 1 jutaan. 1 jutaan. Sedangkan kalau misalnya perbandingan di Jawa Bali itu kurang lebih sekitar 60 sampai paling mahal 100.000. Ini boleh tahu Pak Ustadz, biaya untuk pembangunan masjid ini ada bantuan dari yayasan atau dari NGO? Tidak ada sama sekali. Kami bantuannya dari infak sodoko, dari saudara-saudara Muslim, kaum Darmawan, kemudian sumbang menyumbang, akhirnya masjid bisa, dan ini masih dalam tahap jalan pembangunannya. Siap. Wah, ini juga adik-adik kita semua di sini. Sebentar lagi akan sholat. Nanti adik-adik sholat ya. Iya. Jadi kita datang ke sini, kita juga akan memberikan bantuan kepada saudara kita di sini berupa paket sembako dan juga Al-Quran yang akan kita bagikan, Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Terima kasih, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semuanya mama-mama sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perkenalkan, saya anak Bobon, datang dari Jakarta, ingin bersilaturahmi dengan mama-mama keluarga besar kita di sini. Kita datang memberikan sedikit bantuan ya mama ya. Terima kasih telah berkenan. Terima kasih sudah menunggu mama ya semuanya ya. Sehat-sehat semuanya ya mama ya. Kita juga hadirkan paket sembako sesuai dengan jumlah kakak di sini. Walaupun memang komunitas ini cukup besar, disampaikan dari Pak Ustadz juga. Kalau sampai ke desa paling bawah, mungkin masyarakatnya ada 1.000 lebih Pak Ustadz ya. Dan kita bagian juga paket sembako yang pada masyarakat kita di sini. Ini juga bantuan dari teman-teman kita. Sehat-sehat ya. Sehat-sehat ya. Ya, alhamdulillah. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Sehat-sehat ya mama ya. Sehat. Terima kasih. Kita ada 150 Al-Quran yang akan kita bagikan kepada saudara kita di sini. Dan ini support dari teman-teman kita, Masjid Ismu Huyaya di Pontianak. Jadi sebelumnya waktu kurban kemarin, kita sempat masak besar, 1 ton lebih ya kita masak di situ. Dan kita minta bantuan Al-Quran untuk saudara kita di sini. Ini silakan. Mama, Assalamualaikum. Iya, Mama silakan. Ini, oke, sisanya kita titipkan ya Pak Ustadz ya. Nanti tinggal Pak Ustadz serahkan kepada masyarakat atau ditaruh di masjid juga. Ya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Wah. Terima kasih. Dengan salah satu ustadz kita di sini, Ustadz Malik. Sudah berapa lama mengabdi melayani saudara kita? Sudah 4 tahun. Pak Ustadz Malik, saya punya sedikit hadiah buat Pak Ustadz Malik. Tapi sebelum itu saya mau tutup matanya dulu. Boleh ya? Pak Ustadz izin ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih. Ya Pak Ustadz, terima kasih. Kita dapat laporan dari rekan-rekan Satgas bahwa
motor Pak Ustadz sudah kurang layak. Jadi kita hadiahkan 1 unit motor yang masih prima buat Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nerwah. Terima kasih Pak Ustadz. Kita juga ada spare part buat Pak Ustadz. Ini spare part YSP. Semua spare part ini cocok buat motor Jupiter ini. Jadi Pak Ustadz punya spare part unlimited. Bisa bertahun-tahun. Disimpan Pak Ustadz. Ini dari YSP. Terima kasih. Bersama dengan Danjon abang kita, 645 dari Sambas. Untuk pos sendiri, kita ada berapa pos di sini, Komandan? Di sini total untuk saat ini ada 11, tapi nanti akan kita tambahkan menjadi 14 atau 15 pos untuk mengamankan seluruh masyarakat yang ada di wilayah Papua Pegunungan. Oke, dan saya dapat informasi bahwa batalion kita ini tidak hanya mengamankan Jayawijaya, tapi di pos-pos tertentu juga ada beberapa kabupaten yang di-cover sama batalion kita. Ada 5 kabupaten. Satu batalion ini kami mengamankan 5 kabupaten. Dan ada 1-2 kabupaten yang memang dinamikanya sedang tinggi sekarang ya? Betul sekali. Oke. Yang baru-baru ini terjadi. Sekali lagi terima kasih Bang sudah diizinkan buat silaturahmi dengan masyarakat di Satgasnya di sini. Selamat pagi, sekarang di jam 4 subuh dan kita akan bergerak dari Jayawijaya, distrik Wamena menuju Lanijaya. Kita akan melihat aktivitas masyarakat di sana dan kita juga diajak oleh Bapak Pangdam. Selain itu juga ada Bapak Bupati Lanijaya yang akan mengadakan kegiatan dengan masyarakatnya, yaitu makan bersama. Untuk dari sini perjalanan kurang lebih kita butuh sekitar 3 jaman dan mudah-mudahan aman sampai tujuan. Kita harapkan tidak ada gangguan ya, karena memang di daerah pegunungan ini dinamika sedang sangat tinggi-tingginya. Terletak jauh dari kota, bila dipandang terlihat gunung-gunung, bila dipandang terlihat sungai dan lembah. Akhirnya kita sampai di Lanijaya dan di pelaksanaan kegiatan hari ini karya bakti skala besar TNI ada di kantor Bupati Lanijaya. Generasi muda mengucapkan selamat datang di Kabupaten Lanijaya beserta rombongan Randa Papua. Program karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat dilaksanakan di beberapa titik. 2 diantaranya berada di Jayawijaya dan Lanijaya. Dalam misi ini, kami mengunjungi sejumlah lokasi pelaksanaan karya bakti skala besar oleh prajurit TNI sebagai bentuk nyata dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Hingga saat ini, karya bakti skala besar di wilayah Kodam 17 Cendrawasih telah membangun jembatan di 8 titik, 10 fasilitas MCK di beberapa lokasi berbeda, serta ratusan unit rumah huni untuk masyarakat Papua. Di Kabupaten Lanijaya ini banyak pemukiman masyarakat yang ada di dalam hutan yang belum tersentuh arus listrik, belum ada listrik, belum ada lampu yang menyala. Sehingga kami dengan program dari Korem itu kami datang untuk membuat listrik energi air yang mana sudah kami kerjakan. Untuk 1 turbin yang kami sudah pasang sudah bisa menerangi 1 kampung. Rencananya di sungai ini kami akan pasang 5 unit turbin untuk menerangi 2 distrik yang ada di Kabupaten Lanijaya. Masyarakat di pelosok Papua kita merasakan kehadiran negara melalui fungsi negara yaitu hadirnya TNI, dan kita bisa melihat langsung bagaimana praktek di lapangan, rehabilitas rumah dan pembangunan rumah untuk masyarakat saudara kita yang memang kurang mampu dan memang belum punya rumah hunian. Dan kita sudah ada di sini. Semoga program baik seperti ini bisa berlanjut di berikutnya. Terima kasih.
Kami melihat sendiri keberhasilan program karya bakti skala besar, salah satunya melalui PLTMH yang tersebar di 10 titik. Oleh masyarakat setempat, fasilitas ini dikenal dengan sebutan Wampilamo, yang berarti dalam bahasa Lani, air yang menerangi. Lebih dari sekedar menghadirkan sumber energi, Wampilamo membawa harapan baru serta akses menuju kehidupan yang lebih baik. Habis dari upacara pembukaan karya bakti skala besar, kita menuju ke kediaman rumah dinas Bupati Lani Jaya. Ada acara bakar batu dan kita lihat di sini ternyata sudah matang semua. Daging wam. Wah, selamat pagi. Sudah matang semua, tah? Sudah. Hari ini bakar berapa ekor bakar batu? 4 ekor. 4 ekor. Jadi selain babi, juga ada sayur-sayuran, keladi, dan juga ada ubi ya. Nah, ini ubinya nih. Dari jam berapa tadi bakar? Dari jam 4. Dari jam 4 subuh. Kita baru jalan. Kita baru bangun ya. Dari jam 4 subuh kita kesiangan. Mantap, enak. Sebelum meninggalkan Lani Jaya, kami mengunjungi Batalion 511 asal Blitar, Jawa Timur. Dilanjutkan dengan menyapa masyarakat suku Lani dan berbagi kehangatan melalui masakan sederhana yang kami sajikan. Setelah kita meninjau beberapa titik lokasi karya bakti skala besar TNI, kita juga berkesempatan buat mampir di Kotis 511 yang sedang satgas di sini. Ini dengan mama kita siapa? Mama Yakub ini, Pak. Mama Yakub. Ini dibangunkan sama rekan-rekan pos ya. Mama, saya izin masuk ya. Iya. Mama, saya izin masuk. Maaf Mama ya. Jadi memang ruangan ini persis dengan rumah Honai. Ini bakar kayu, ventilasinya tidak ada seperti biasa ya. Dan masyarakat kita banyak yang terkena dengan ISPA. Biasanya banyak gangguan pernapasan. Punya anak kah? Iya, anak di luar. Oh, anak di depan situ. Iya. Dengan adanya adik-adik tentara di sini, bagaimana? Nyaman kah, Mama? Iya. Nyaman ya? Aman. Sangat membantu ya? Iya. Bantu. Iya, Mama mau hadiah apa? Beras. Beras? Iya. Beras. Mama mau hadiah apa? Beras. Beras juga. Mau berapa banyak? 1 karung. 1 karung 50 kilo. Iya, 50 kilo. Saya belikan Mama beras ya. Iya. Saya titipkan 50 kilo. 50 kilo. Iya. Saya titipkan sama dan pos ya. Iya, saya makan. Bang, saya titipkan ya Bang ya. 50 kilo ya. Ya, wah. Terima kasih. Terima kasih, sehat-sehat, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi kondisi rumahnya seperti ini, dan ini bukan pertama kalinya gue ngeliat seperti ini. Banyak sekali, terutama di Papua Pegunungan, yang memang saat keterbatasan, sebelumnya hidup juga penuh dengan tekanan, kita tahu. Tapi puji Tuhan, dengan hadirnya banyak rekan-rekan yang tugas di sini, bisa menjaga ketenangan, kedamaian, dan juga bisa membantu aktivitas masyarakat di sini. Tentunya selain pelayanan, juga banyak sekali program-program dari TNI, yang seperti tadi kita sudah liput, itu tentunya dampaknya langsung terasa terhadap saudara kita di sini. Mama, sehat-sehat ya Mama ya. Ya. Wah. Halo adik-adik. Halo. Sudah makan kah? Belum. Kamu nama siapa? Naldo. Di sini katanya ada yang sangat terkenal. Soleh. Ini. Mana Soleh? Ini ya. Bang Propos. Ini Soleh yang sangat terkenal itu ya? Ya, betul sekali. Oke, kita akan masak sedikit buat adik-adik kita di sini karena rata-rata semua belum makan. Kakak Bobo kasih pilihan, daging ayam, daging sapi, daging kambing, daging babi. Daging babi. Oke, kita masak daging babi. Yeay! Untuk kali ini kita masak babi, besok kita masak besar juga bakal masak babi karena permintaan langsung dari Pak Bupati, kita mengikuti. Dan ini kan juga kearifan lokal di sini ya, jadi kita menghargai juga ya, karena memang penerima manfaatnya semua pengennya makan babi, ya tidak ada salahnya dong kalau kita masak babi. Tapi kuali ini bekas semua masakan di sini tidak akan kita bawa ke Jakarta alat masaknya. Kuali gua bakalan kasih ke Pak Bupati. Minum ya? Ayo minum. Oh, mantap. Bikin yang berat-berat gini ya, jadi semakin ringan. Enak? Segar toh? Segar. Sebelumnya waktu di Waris gue sempat bikin MBG menu babi. Ini bisa buat bahan pelajaran juga evaluasi MBG nih ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kearifan lokal. Siapa tahu MBG di Papua yang sulit unggasnya bisa dihadirkan menu babi walaupun harganya mahal ya. Satu ekornya di sini 30 sampai 50 juta. Mantap, menyala babiku.
Melalui masakan ini, pandangan saya terbuka. Saya melihat senyum bahagia, wajah-wajah ceria dari anak-anak. Kebahagiaan tidak selalu tentang hal besar. Terkadang, senyum, sepiring makanan, secangkir minuman, atau sedikit perhatian sudah cukup untuk membuat hari seseorang menjadi lebih berarti. Mari berbagi apa yang kita punya, sekecil apapun itu. Karena ketika kebaikan diberikan dengan tulus, hal sederhana pun bisa menjadi kebahagiaan yang luar biasa bagi orang lain. Masakan kita sudah jadi, ada roti ya, karbonnya ya, dan kita juga ada wafer Tango. Terus nanti minumannya kristalin. Oke? Ayo, silakan. Silakan roti, sayur supaya ada serat toh. Nah, wow. Ini ada wafer Tango buat Mama, wafer paling enak. Ya, terima kasih. Ya, Tuhan berkati. Ini mah, minum yang ringan-ringan saja, kristalin. Siap, terima kasih Mama. Ya Mama, terima kasih. Kristalin merupakan air mineral dengan proses ionisasi dan 2 kali sil dengan pH seimbang, sehingga bikin ringan di tenggorokan dan nyaman di lambung. Kristalin bikin hidup lebih ringan. Boneka tas ya dari Tango. YTTA ya Tango aja ya. Nih buat adek ini, coba pakai. Nah, mana Tina, cantik sekali adek Tina. Yeay, bagus ya. Ini ada satu lagi. Nela. Yeay. Wah. Ini kakak Bobon juga ada baju ya. Nanti bisa dipakai ya adik-adik ya. Ini ada ukurannya. Nanti kalau ada yang kebesaran, tinggal ditukar saja toh. Mama semuanya terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati ya. Wah. Dari Lani Jaya kita akan bergerak ke Wamena karena besok kita akan melaksanakan kegiatan masak besar Kuali Merah Putih bersama masyarakat Wamena. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Wah. Selamat pagi, Kuali Merah Putih kali ini akan mematangkan di distrik Asolo Kobal. Kita akan memasak di sini, perkiraan masyarakat akan mencapai 5.000 masyarakat. Sebelum-sebelumnya memang Pak Bupati juga pernah membuat kegiatan masak bersama dan masyarakatnya sangat berlimpah. Maka dari itu kita menyediakan 2 kuali di sini. Dan sekali lagi disclaimer, kali ini sesuai dengan kearifan lokal, permintaan dari Bupati, bahkan permintaan dari kepala suku-suku di sini, distrik masyarakat di sini, kita diminta untuk memasak daging babi dengan menggunakan kuali yang akan kita tinggal di sini, akan kita taruh di sini, kita kasih ke Pak Bupati supaya Pak Bupati bisa melanjutkan misi Kuali Merah Putih di Jayawijaya. Kita intip persiapannya. Ini yang sapi, sedangkan yang di sana babi. Ini sapi, itu babi, itu yang akan kita tinggal di sini. Oke, kita cek persiapannya. Gulai daging sapi. Di sini sudah ada rekan-rekan kita. Abang Kolonel, siap Bang? Selamat pagi Bang. Tetap semangat. Bantu oleh rekan-rekan 645 kita asal Sambas. Nggak tahu kenapa di tahun ini gue ketemunya dengan batalion Kalimantan Barat semua ya. Apakah Bobon jadi gubernur Kalimantan nanti ya? Oke, persiapan kita di sini ada 2 ekor sapi yang sudah kita olah, sudah kita matangkan. Jadi di sini nanti tinggal kita celup supaya tidak terlalu lama ya masak di sini karena kita akan masak 2 daging, 2 kuali. Total perkiraan kita akan masak bersama dengan karbohidratnya sepertinya 2 ton lebih. Karena Pak Bupati sendiri sudah mendistribusikan 1 ton beras kepada masyarakat dan ada 6 ekor babi yang akan diberikan kepada 6 distrik. Kita di sini kita masak 4 ekor babi. Di sini ada 2 ekor sapi ditambah lagi dengan add-on lainnya seperti kentang dan bumbu. Jadi sudah ada tenda yang disediakan. Masyarakat di setiap distriknya juga akan ikut memasak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan untuk alat-alat masak kita sudah kita tandain juga. Ini yang masak halal ya. Masak halal sudah kita tandain. Untuk yang masak babi juga sudah kita tandain.
Nanti juga dijaga sama teman-teman personil supaya tidak tertukar. Kamu dari jam berapa persiapan di sini? Dari jam 5. Jam 5? Jam 5 subuh. Semalam kamu potong dari jam berapa sapinya? Kita potong sapi dari jam 9 pagi sampai rebus itu jam 8 baru selesai. Oke. Masak apa hari ini kita? Gulai sapi. Oke, untuk babinya juga? Sama gulai babi juga. Gulai babi juga. Baik, sudah siap kamu? Sudah siap. Barang-barang pastikan jangan tertukar. Siap. Sekali lagi kuali, alat-alat masak kita taruh di sini, kita serahkan ke Pak Bupati. Siap. Oke? Siap. Yang akan kita bawa pulang yang masak halal. Di sini ada teman-teman kita yang lagi memotong daging wam atau babi. Jadi rekan-rekan dari 645 yang hari ini membantu kita motong babi adalah rekan-rekan yang beragama Nasrani, benar? Siap. Benar sekali. Di aktivitas kita di sini suhunya kan dingin ya. Semalam sampai sekitar 10 derajat. Lani Jaya juga dingin dan di pagi hari ini juga dingin. Tapi walaupun gua nggak pakai jaket agak tipis tapi enak juga nyaman. Jadi tetap hangat karena gua pakai kartens nih. Sehari-hari gua mah pakainya kartens, bro. Oh, tactical yang bisa dipakai sehari-hari. Buat casual juga, buat gaya-gayaan, buat keren-kerenan kayak gua. Gagah jadinya. Kenapa gua pakai ini? Karena kalau untuk aktivitas padat seperti ini kotor, keringetan, gue cucinya gampang. Kita taruh aja sejam 2 jamnya udah kering. Untuk yang kaos kayak gini. Kantongnya juga banyak. Tuh. Jadi di sini ada mama-mama kita. Jual pinang, ada jual kacang. Aduh sayang sekali gue nggak narik uang cash lah. Susah di sini. Kalau ada uang cash kita borong kan. Wah, ini kacang berapa mama? 10.000. Wah, ini kacang wamena pegunungan ya. Nah, saya coba boleh? Ini direbus atau dipanggang atau dibakar? Rebus. Nanti saya masak mama makan ya. Mama tinggal dari distrik mana? Di Wamena sini kah? Di sini saja. Oh, di sini saja. Wah, kacangnya enak sekali. Tidak pakai pupuk toh, Pak. Di sini juga ada festival yang sangat terkenal, Festival Baliem. Gua belum pernah ke sana sih ya. Kalau ada festival itu ramai, orang-orang datang ya, Mama? Banyak. Banyak sekali. Orang-orang bule juga banyak. Mama, saya mau beli deh. Nah, tapi Tidak beli pinang kau. saya beli pinang. Saya nanti mabuk pinang, tidak apa-apa. Mama, saya adanya tinggal 100.000. Ini di sini 50.000, di sana 50.000. Boleh? Iya, terima Ya, kasih. maaf ya, anak Bobon lagi tidak bawa uang banyak. Mama nanti pinangnya bagikan saja. Wah, saya ambil 2 saja, Mama. Ya, I love you, Tuhan Yesus memberkati. Wah. Oke, kita masak dulu sapi karena memang agak lama ya kalau untuk sapi. Jadi sengaja kita masak lebih awal. Kalau masyarakat agak mengaret, kita harapkan sapinya juga sangat empuk. Setelah masyarakat terkumpul, kita baru masak babi. 1, 2, 3. Ini bentuk kolaborasi kebersamaan kita semua karena bukan hanya saya yang masak, bukan hanya rekan-rekan TNI saja yang masak, tapi juga masyarakat di sini. Satu babi untuk 1 distrik, total kita 6 distrik. Dan kemarin Pak Bupati juga sudah bagi 1 ton beras ya? Buat 6 distrik ya. Nanti jadi dari distrik kita ini akan masak daging babi dan ada nasinya juga? Iya. Wah, mantap. Jadi hari ini adalah kita masak atas bimbingan Pak Pangdam, Danrem, Mas Bobon dan tim. Hari ini masak di Hepuba makan bersama. Masakannya tidak seberapa Pak Bupati. Tapi yang penting kebersamaannya. Kalau bahasa orang di sini bilang togetherness. Itu bahasa Inggris Pak Bupati. Saya kira bahasa di sini. 6 distrik, ribuan masyarakat berkumpul dalam satu pesta rakyat, Kuali Merah Putih di distrik Walesi. Sebelumnya, terjadi penolakan dari organisasi kemahasiswaan yang meminta kami tidak berkegiatan di Papua karena dinilai hanya mencari exposure dan keuntungan pribadi. Namun, yang mungkin belum mereka ketahui, perjalanan ini meninggalkan lebih dari sekedar dokumentasi. Banyak permasalahan yang telah diekspos melalui Kuali Merah Putih. Bukan untuk memanfaatkan, tetapi misi ini telah bertransformasi menjadi wadah untuk suara masyarakat Papua kepada pemerintah pusat. Ini insya Allah mendapatkan pahala juga ya Mama ya? Dapat pahala. Insya Allah. Dapat pahala insya Allah. Senang sekali ya kita bisa hadir di sini di Wamena. Kembali lagi di Papua Pegunungan. Sebelumnya kita di Papua Pegunungan juga ke Kuyawage, Ninggiangin, Tinibil, dan sekarang kita ada di Wamena. Mudah-mudahan kita bisa datang lagi ke Papua Pegunungan karena senang sekali kita bisa bersilaturahmi dengan saudara kita di sini. Kita bisa melihat bagaimana masyarakat yang penuh dengan keindahan hidupnya, budaya yang sangat kental, tapi juga kesejahteraan yang belum hadir atau tumbuh di sini. Tapi mudah-mudahan ke depannya dengan program-program dari Bapak Presiden, Astacita, dan juga alat negara yaitu TNI yang tulus bekerja di sini, mudah-mudahan kesejahteraan itu bisa terus meningkat. Kita masak babi, sekarang kita harus masak duluan karena kentangnya mau kita bikin empuk.
Di lokasi masak kita ternyata berdekatan dengan sekolah dan kita pengen ngeliat aktivitas sekolah di sini ya. Di sekolah kita ini sekolah apa namanya? SD PPK Santo Mikael Hepuba. Murid kita ada berapa total? Ada sekitar 100. Ini kelas berapa yang di sini? Di sebelah sini kelas 1 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 ujung di sana. Oh, ini udah semua? Iya. Oh, ini sudah semua. Masih ada yang belum di sini? Masih ada yang belum datang. Nanti Kakak Bobon ada masak ya. Adik-adik juga bisa ikut. Kakak Bobon ada masak daging wam. Siapa yang mau makan daging wam? Angkat tangan. Wah, semuanya. Semuanya. Kalau di sini MBG sudah ada belum? Belum. Belum datang ya di sini ya. Ini Kakak Bobon ada bawa snack ya. Ada bawa wafer tenggo buat adik-adik semua. Satu orang satu ya. Oke? Batunya buat apa? Oh, buat hitung. Hitungnya pakai batu. 1, ini 2. 2 tambah 2 sama dengan berapa? 4. Sehat ya. Nanti kita nyanyi ya. Oke. Siap. Ibu saya lanjut ya. Ayo adik-adik belajar lagi ya. Kakak Bobon lanjut ya. Kakak Bobon lanjut. Nanti kita nyanyi di sana, oke? Satu, dua, tiga, tepuk tangan. Hanya satu kata, luar biasa, hebat. Timnya Pak Bobon, tim Panglima, Danrem, semua pemerintah daerah bisa bersatu dalam kolaborasi satu kuali merah putih. Semua satu rasa, berbeda-beda warna, berbeda-beda seragam, berbeda-beda tugas, tetapi bersatu dalam satu kuali merah putih. Yang merasakan sama rasa, berat sama dipikul, ringan sama dijinting. Untuk meringankan beban Bapak Pegunungan. Wah, 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 wah. Sapi dan babi kita bagikan. Let's go! Let's go, ayo! Selamat makan! Nama saya Esau Wetipo, tokoh masyarakat asal dari distrik Aslokubal. Kami atas nama masyarakat Jayawijaya datang kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden dengan hormat. Kami masyarakat Jayawijaya datang membawa sejumlah permohonan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden guna mendengar, melihat, dan membantu kami kebutuhan yang saat ini kami rasakan di Kabupaten Jayawijaya. Adapun permohonan yang kami sampaikan sebagai berikut. Setelah pasca perang suku antara masyarakat dari Kabupaten Lanijaya, Yakumo, dan masyarakat dari Kabupaten Jayawijaya, akibat dari itu banyak nyawa yang korban dan juga ratusan rumah terbakar. Sehingga masyarakat saat ini kami membutuhkan rumah yang tersebar di Kabupaten Jayawijaya yang terkena dampak. Permohonan yang kedua, kami Kabupaten Jayawijaya dan Provinsi Papua Pegunungan adalah daerah yang tingkat kemahalannya tinggi. Hal ini disebabkan karena semua bahan toko semua datangkan dari Jayapura. Selain itu juga kami sampaikan permohonan. Kali Bupiagat adalah longsor yang permanen dan juga kali Yetni. Sehingga masyarakat dari Kurima ke Wamena selalu mengalami kesulitan. Sehingga dengan
bantuan Presiden membantu kami supaya 2 longsor permanen ini bisa membantu normalisasi. Sehingga bisa berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Sehingga harapan masyarakat ini dapat terwujud. Kami hari ini sampaikan permohonan secara lisan, tetapi kami juga akan sampaikan permohonan secara tertulis kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden melalui pemerintah Kabupaten Jayawijaya. Kita punya APBD-nya kurang dan hampir seluruh Kabupaten Jayawijaya ini punya puskesmas, tapi tenaganya mau biayai harus APBD semua, sekolah-sekolah juga semua seperti itu, sehingga kami minta untuk penambahan APBD di Kabupaten Jayawijaya. Kedua, kami meminta kepada Bapak Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden untuk menindaklanjuti atau merespon apa yang sudah disampaikan dari tokoh masyarakat di Kabupaten Jayawijaya agar negara hadir untuk masyarakat dan langsung tersentuh dengan kebutuhan yang ada di Papua Pegunungan. Terima kasih. Saya mewakili pemuda, sekian dan terima kasih. Wah. Itu yang dapat kami sampaikan kepada Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Kurang lebih seperti itu. Jika kata-kata kami yang kurang berkenan di hati Bapak Presiden dan Wakil Presiden, saya atas nama pribadi dan masyarakat Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan menyampaikan permohonan maaf dan kami sampaikan terima kasih. Wah. Ya, satu set yang tadi kita masak. Wam, saya serahkan ke Pak Bupati. Terima kasih. Kita dapat hari ini dapat kuali besar yang dipakai masak itu tidak dibawa pulang. Ya, yang khusus masak Wam. Untuk masyarakat Jayawijaya akan disimpan di kabupaten. Siap. PKK Presiden Gereja di mana butuhkan datang pinjam, pakai, setelah pakai kembalikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati. Wali Merah Putih, mantapnya. Melalui Kuali Merah Putih, kami datang bukan hanya untuk melihat apa yang tampak di permukaan. Kami datang untuk melihat lebih dekat, mendengar lebih dalam, dan mengenal wajah Papua yang mungkin selama ini belum banyak terlihat. Di balik pegunungan yang menjulang tinggi, ada kehidupan yang kokoh begitu kuat. Ada masyarakat dengan beragam suku, budaya, dan tradisi yang tetap dijaga dari generasi ke generasi. Di tanah yang begitu kaya ini, kami menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Manusia yang kuat, anak-anak dengan mimpi yang besar, serta potensi yang mungkin belum sepenuhnya mendapatkan ruang untuk tumbuh. Perjalanan ini mengajarkan kami satu hal. Papua bangkit dengan semangat, berdiri dengan martabat, melangkah menuju masa depan yang lebih maju dan penuh perdamaian. Masa lalu pernah meninggalkan luka, tetapi luka tidak harus menjadi warisan. Karena pada akhirnya, apa yang kami lihat di Papua bukan hanya tanah yang kaya akan sumber kehidupan. Kami melihat penuh dengan harapan dan perdamaian dari mereka yang terus bertahan dan percaya bahwa esok hari bisa menjadi lebih baik. Dan mungkin inilah makna terdalam dari Kuali Merah Putih, bahwa dari tanah ini akan tumbuh masa depan yang lebih baik. Untuk Papua, untuk Indonesia.